sekarang sudah menjadi orang tua, justru jarang ke Garut, jarang pulang ke Nganjuk, tapi mereka yang datang ke sini. Ya. Saya siap mati di Garut, karena saya di belakang sudah ada menyiapkan makam untuk saya. Saya sudah terlanjur mencintai Garut, saya senang dengan Garut, dan saya siap mati di Garut. Ya, memang sendiri karena di sini yang tinggal cuma saya berdua dengan istri saya. Anak jauh semua, tidak ada siapa-siapa. Ini di sini adalah hidup berdua, kembali berdua lagi. Terpesona aku melihat wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya, seiring sejalan aku menyeberang. Kegiatan ini Pak Jen, jadi sebetulnya ini ada rutinitas, ada kegiatan rutinitas, ada kegiatan direncanakan. Jadi kalau yang rutinitas itu pasti makanan. Hari-hari ada buka warung, menyapu, menyiram, dan kemudian aktivitas di kebun. Nah kemudian ada yang diprogramkan. Kemudian besok itu saya mengerjakan apa? Itu ada kegiatan tambahan, misalnya saya bikin toilet. Nggak ada ditargetkan kapan selesai. Oh besok saya mau pasang ini, mau pasang kayunya, pasang pelangnya. Nah itu setiap saat dicicil sedikit aja. Capek, saya bilang capek, nggak capek bohong. Ya pasti capek. Tetapi capek dengan ada harapan bahwa itu capek itu hilang karena kita punya harapan. Harapan itu digambarkan senangnya. Apa indahnya nanti kerja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara Kopi Seni. Kopinya orang seni yang bikin sering dan makin mantap. Mantap sekali. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan sesepuh kita yang Pak yang saat ini berada di hadapan saya. Dan gimana Pak kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya lihat begitu antusias dan semangatnya, itu yang bikin saya selalu ingin ke sini.
dengan kondisi tempat sanggarnya, tempat kediamannya cukup segar, sejuk dan bikin betah lah pokoknya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dan kita akan banyak ngobrol nih, berbincang-bincang dengan beliau ini. Salah satunya siapa beliau, aslinya dari mana, tempat tinggalnya kan mungkin kawan-kawan pengen tahu gimana kan. Untuk nama lengkapnya Pak. Ya, sebelumnya gini Pak Jen, ya, terima kasih atas perhatian Pak Jen yang hari ini datang ke rumah saya dan khusus untuk menemui saya yang intinya ada yang harus diceritakan Pak Jen. Ya. Kalau Pak Jen menanyakan nama saya Wahid Junaidi, ada pemberian orang tua saya. Asal saya dari kota kecil di kota Jawa Timur, namanya kota Nganjuk. Ya, Nganjuk Jawa Timur, ya Nganjuk. Saya besarkan di sana, sekolahnya di sana, dan akhirnya saya bisa melanjutkan hidup di luar Nganjuk sampai sekarang ini. Gitu. Tempat alamat saya di sini ini adalah di Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Dan kebetulan saya berada di lingkungan Situ Bakendit. Jadi kira-kira hanya 200 meter lah itu adalah Situ Bakendit. Tempat di wisata. Iya. Ini Pak, bisa Bapak awalnya dari Nganjuk nih. Itu sebelum ke Garut sempat kemana dulu, transit atau gimana bekerja memang? Ya begini, Nak Jen. Saya ini kan, ya kebetulan saya dilahirkan untuk menjadi prajurit ya. Iya. Saya tugas di Dinas Ketenteraan Tentara Nasional Indonesia dengan pekerjaan saya itu saya sudah hampir melanglang semana-mana. Jadi saya pernah di Bandung, Jakarta, Sulawesi, di Makassar agak lama juga, kemudian di Kalimantan, dan yang terakhir di Jakarta sampai pensiun. Ya, itu adalah perjalanan hidup saya. Dan sesudah pensiun saya memilih untuk hidup menyepi di kota ini. Kebetulan pilihan saya adalah di Garut ini. Kebetulan ada tempat yang sepi, yang dulu itu sepi sekali di sini nih. Jadi ini saya sudah berdoa pengen sesudah pensiun saya menikmati ketuaan saya ini di tempat yang sepi dengan aktivitas yang tidak terputus, yang aktivitas meriah, murah, terjangkau dan membuat sehat. Itu saja yang ini. Dan yang Bapak dapatkan di Garut ini sehingga Bapak memilih kota Garut nggak pulang ke Nganjuk, alasannya apa Pak? Kalau alasan manusia susah disebut ya, karena dari kecil saya tidak pernah mengenal itu siapa. Karena rupanya Allah sudah menetapkan saya bahwa kamu tua di Garut gitu. Kalau di Nganjuk masih banyak keluarga Pak? Masih ada, alhamdulillah masih ada ya. Jadi Bapak mungkin kalau untuk silaturahmi dengan keluarga biasanya tiap setahun sekali Lebaran. Iya biasanya. Iya tidak tiap setahun sekali deh. Karena sekarang sudah menjadi orang tua, justru jarang ke Garut, jarang pulang ke Nganjuk, tapi mereka yang datang ke sini. Ya. Bisa dikatakan sangat betah di Garut. Saya siap mati di Garut, karena saya di belakang sudah ada menyiapkan makam untuk saya. Jadi saya sudah terlanjur mencintai Garut, saya senang dengan Garut, dan saya siap mati di Garut. Ini ngomong-ngomong tadi Bapak ngobrol latar belakang pendidikan Bapak dari tentara ya. Kok bisa dalam kondisi sekarang bisa melukis gitu ya, bisa melakukan kegiatan melukis, gambar dan sebagainya. Itu apa dari kesenangan melukis itu dari sejak kapan Pak? Jadi gini Nak Jen, pada waktu saya masih dinas, saya memang sering mewakili pimpinan itu menghadiri pameran. Jadi dari situ saya memang tertarik dengan lukisan. Saya senang dan berlukis sampai hari belum dan kemudian saya perhatikan dan di hati saya kayaknya sebisa. Dan pada waktu itu mungkin pada satu saat Sekitar tahun berapa itu? Itu ya sekitar tahun 1870. Saya belum lahir. Belum, ya. Lumayan. Bapak sudah melihat aktivitas kemudian dan saat itu mungkin di mana karya-karya seniman Indonesia itu cukup lagi buminya. Saat itu yang Bapak lihat di pameran itu lukisan karya siapa Bapak yang Bapak ingat? Kalau saya tidak karya-karyanya saya tidak ingat. Tapi saya pernah di dalam kantor saya membenahi lukisan Sujoyono.
tidak panik. Saat popser ini biar sering dan mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Saya membenahi lukisan Sujoyono. Itu kalau ingat itu saya misal sampai sekarang. Kenapa lukisan itu tidak saya bawa? Padahal kalau tahu bahwa itu lukisan Sujoyono, lukis terkenal dan mempunyai sejarah yang bagus, pasti itu sudah saya bawa pulang. Ada banyak lukisan Sujoyono. Karena pada saat itu Bapak belum mengerti ya. Belum mengerti sama sekali tentang. Nah, setelah itu belum melukis juga Pak? Belum Nah, melukis. pertama kali melukis di Garut atau gimana Pak? Kapan? Sesudah saya pensiun tahun 2005 saya pensiun dan kemudian saya memutuskan untuk tinggal di Garut sini. Nah, awal-awal saya ditinggal di Garut itu adalah membuat lingkungan ini. Ya, artinya saya kira-kira memakan 1 tahun walaupun sebetulnya masih ada. Dan pada waktu sudah mengerjakan ini saya masih dengan kegiatan ini masih haus apa yang bisa saya lakukan. Jujur waktu itu saya tidak ada gambaran melukis tidak. Nah pada waktu itu saya ingin memanfaatkan sebagai itu. Saya ingin beraktivitas di tempat ini. Saya ingin ada keinginan dorongan untuk saya sehingga pada waktu itu apalagi yang saya cari dalam masih walaupun kegiatan saya padat tapi masih ada pengen ada lagi yang bisa saya lakukan. Nah kebetulan tapi kalau saya lewat karena dia sendiri adalah tugas pekerjaannya adalah kolektor, pemburu lukisan. Jadi pedagang lukisan siapa dulu nanti dijual. Jadi ada satu tim pemburu lukisan. Nah dia memberikan karya-karya, memberikan buku-buku. Nah di situ mulai saya tertarik. Dan didorong oleh apa? Pada waktu saya menanyakan kalau melukis namanya adik terjadi. Kalau melukis bagaimana ya itu? Berikan kaca di mana? Dan berapa harganya? Mana gitu. Dia bilang saya nanti sinar lagi, nanti saya bawakan, ada saya masih bekerja tugas, pas bekas, kanvas sisa, saya bawa. Nah, itu dia datang benar, saya melukis bisa. Nah, juga dia begitu pulang, saya pasang smartphone, mungkin alat jadinya, dan pertama kali saya melukis di belakang sama di belakang, ternyata masih itu adalah kanvas itu pakai itu. Dan lukisan itu sekarang ada di Batam. Itu lukisan pertama? Karya pertama lukisan. Ada di Batam? Ada di Batam. Dan mengapa saya mendorong tulisan? Pada waktu saya mengenal dengan beberapa yang dikatakan sini, dia mengatakan bahwa lukisannya bagus. Dengan kata-kata bagus itu semangat saya muak. Berarti saya ini bisa melukis. Orang yang kedua mendorong adalah istri saya. Lukisannya bagus. Karena ada bagus. Sampai sekarang. Itu tahun berapa Pak waktu lukisan pertama kali? Tahun 2008 ya. Dan tadi Bapak bilang bertugas di Istana Negara apa ya? Bukan, saya bertugas di Departemen Pertahanan Keamanan ya. Karena saya lihat ada salah satu koleksi Presiden Soekarno yang sebetulnya ya boleh dikatakan sangat terbatas ya. Jadi gimana ceritanya Bapak bisa mendapatkan buku yang sangat langka? Ya boleh dikatakan sekarang langka Pak. Langka ya, karena ini di koleksi terbatas. Presiden Republik kita yang pertama. Dan Bapak memiliki berapa buku? Ada 5 seri buku seperti ini. Jadi sebetulnya kalau tanya tentang buku ini ada sejarah. Karena saya anak saya yang berkeluarga dengan orang Jawa tapi bukan. Nah, orang tuanya itu adalah yang punya, tidak tahu dari mana saya punya buku ini ada 5. Tapi karena beliau senang besannya ini suka melukis, akhirnya Pak Junaidi silakan dimanfaatkan untuk Bapak bermanfaat. Sehingga waktu itu diserahkan kepada menantu diserahkan kepada saya. Dan sekarang masih di rumah menantu. Akan saya bawa 5-5-nya berat sekali.
Itu anak keberapa Pak ya? Yang bungsu. Yang Iya. dari berapa bersaudara Pak? Anak saya 3 bersaudara. 3. Iya. Yang pertama semua Ya. sudah menikah. Sudah semua sebenarnya nikah. Jadi Bapak udah anak 3, cucunya Cucunya sekarang ada 8. 8. Iya. Udah cicit Pak? Belum punya cicit. Oh, belum. Iya, anak cucu saya yang paling besar 3 sudah mahasiswa. Oh masih sebentar lagi. Dalam kondisi keseharian Bapak yang padat, salah satu mungkin di hari-hari dilewati, dinikmati dalam kondisi menikmati kondisi ini, apa Pak kegiatan-kegiatan Bapak sehari-hari itu bisa dalam? Jadi memang gini, Najen, ya. Jadi saya seperti tadi saya ceritakan bahwa saya dulu mempunyai cita-cita, punya angan-angan bahwa nanti saya tinggal di desa, menikmati kehidupan desa, yang desa. Saya ingin ya kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan desa. Jadi kalau pagi saya tuh ya kebetulan saya ada warung-warung ini ya, pagi-pagi tugas saya adalah membuka warung ini, kemudian menyapu halaman dari halaman depan ini sampai halaman belakang. Oh, jelas Pak. Menyapu. Itu tujuannya Sama Bapak memang supaya sendirian? bersih. Ya, memang sendiri karena di sini yang tinggal cuma saya berdua dengan istri saya. Anak jauh semua, tidak ada siapa-siapa. Ini di sini adalah hidup berdua kembali berdua lagi. Ya, bagi nyapu. Ini tujuan utamanya ya di samping memang supaya bersih, yang keduanya gerakan olahraganya lumayan gitu karena sudah berkeringat. Ya, berkeringat. Nah, sesudah selesai menyapu, ini istilah saya adalah saya bagi dua, ini adalah taman, ini adalah kebun. Nah, sesudah menyapu sampai dengan taman bersih, akhirnya kita menjadi aktivitas kebun. Nanti foto itu mengerjakan kebun, membenturkan pagar rusa, menanam tanaman dan apa saja yang hari-hari membersihkan kebun itu sehingga sampai lohor. Kalau sudah lohor, biasa sholat, maka istirahat. Nah, nanti sudah istirahat, masak tidur. Nah, mulailah kegiatan pas. Jadi untuk kegiatan melukis ini Bapak dilakukan dalam biasanya di sore hari gitu ya. Kalau malam Bapak melakukan? Dari gini, Nazen, jadi kalau tergantung kan rasa gitu ya. Kalau ada suatu lukisan yang dibilang cepat selesai, ya senang gitu ya. Itu kadang-kadang sore asar mulai tanpa tidak ingat makan lagi kan. Dengan sampai jam 3 pagi malam itu saya alami. Sampai jam 3 pagi. Yang rasa karena cuma yang mungkin itulah yang saya rasakan. Nggak tahu apakah saya seniman atau bukan, tapi pada waktu saya betul menyenangi karya itu dan pengen cepat selesai, itu nggak pernah lelah. Ya, itu tadi sekilas siapa tadi akhirnya tidak panik. Kopi seni biar sering dan mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Ini Pak, untuk selanjutnya, ini kan nama sanggar Bapak itu adalah Bodonoyo. Ya. Itu apa sih? Kenapa Bapak pakai nama itu? Jadi gini Najen ya, pada waktu saya menjadi itu di Lemhanas, bekerja di Lemhanas. Di Lemhanas itu ada dua tokoh yang menjadi simbol daripada Lemhanas, adalah satu adalah Wisnu, yang satunya adalah Semar. Wisnu itu adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kepiawaian, dan kalau Semar itu ke kerakyatannya. Sehingga kalau tokoh Semar itu adalah filosofinya, yaitu adalah anak dewa yang menjadi rakyat jelata, dan dia itu sebagai pengasuh dewa. Jadi sangat sederhana dan pengasuh. Jadi tempatnya tinggi, tetapi dia tempat yang rendah. Posisinya tinggi maksud saya. Nah, karena mungkin saya tidak takabur, tidak apa, saya merasa bahwa saya ini ya pernah menjadi dosen Lemhanas, pernah gitu. Tapi saya nggak pernah merasakan itu sebagai asal. Saya ya tetap rakyat, kembali ke rakyat.
hingga saya di sini pun saya hidupnya merakyat, saya berkumpul dengan itu. Itulah menempatkan saya senang dengan tokoh yang namanya Semar Bodronoyo itu. Makanya pada waktu saya kepanjangan dari Semar ya. Ya. Kalau secara arti Pak, Bodronoyo itu Nama oh, nama ya. nama itu Semar. Semar ya. Nama yang lainnya aliasnya itu Oh, iya. Bodronoyo, Oh iya. Ismoyo. Oh iya iya. Dan kebetulan memang nama tersebut diambil dari bahasa Jawa dan memang Bapak juga berasal dari Jawa. Ya, dari kecil memang senang tokoh adalah Semar. Nah ini ngobrol-ngobrol saya lihat tadi karya Bapak banyak banget ya. Dan mungkin saya juga kesini 2 kali ya melihat, kalau kunjungan lebih dari 2 kali, cuman melihat memperhatikan karya-karya Bapak yang ada di Sanggar ini kemarin banyak Pak di sini ya. Ya. Itu sebagian dipamerankan ya. Sekarang ada di pameran, sekarang ada di display di hotel. Di hotel ya. Ada beberapa biji gitu, ada beberapa pameran, dan kemudian kebetulan kemarin ada kesempatan ikut pameran ke Semarang, saya kirim ke Semarang, hanya tidak di tiap pending karena corona ini. Ya, sampai sekarang masih belum tentukan kapan akan dilanjutkan. Itu Bapak ikut pameran tuh pertama kali mana Pak? Tahun berapa? Jadi saya sebetulnya malu untuk mengatakan pameran, karena pameran yang saya ikuti ini sebetulnya belum bagi saya sendiri, bagi pribadi saya sendiri belum memuaskan. Oh iya. Ya saya ingin melihat pameran itu hanya belum tercapai. Mungkin satu-satunya kesempatan yang di Semarang ini saya akan merasakan pameran yang benar gitu. Tapi rupanya Tuhan belum izinnya juga sehingga belum. Tapi kalau sekedar pameran yang ada di Kota Garut, hampir setiap tahun saya ikut. Ikut karena memang saya sudah 15 tahun bergaul dengan perupa Garut tanpa putus sampai sekarang saya. Nah ini di sini kan ada sanggar dan galeri. Apakah kegiatan-kegiatan sanggar ini mencakup Bapak sendiri berkarya? Apakah di sini kegiatannya apa aja Pak yang telah dilaksanakan di sini? Kegiatan berkaitan dengan seni rupa, ya, dengan seni lukis. Ya artinya di samping saya berkarya sendiri karena memang ingin memuaskan diri saya sendiri. Ya. Di sini memang tempat kumpulnya para perupa. Iya. Jadi perupa-perupa muda-muda ini sering kumpul di sini. Ya. Bukan menimba ilmu, saya yang menitipkan diri saya untuk yang menimba ilmu, tapi karena saya tua mereka yang datang. Ya. Jadi ibaratnya atau gurunya datang kepada muridnya di sini. Ada kegiatan khusus gitu Pak? Atau apa semacam ini anak-anak di sini? Enggak Pak? Kegiatan belum ada kegiatannya. Ada satu program ya, satu program saja. Saya sekarang ini program kadang-kadang mengumpulkan anak-anak gitu untuk bisa bersama-sama melukis, tapi ya belum terorganisir dengan bagus dan belum bisa dikatakan bahwa itu suatu kegiatan. Tapi pernah ada ya mengumpulkan anak. Jadi lebih kepada Bapak melukis, memajang, dan mungkin karena di sini banyak wisata-wisata yang ke candi ke situ Bagendit, sehingga ini bisa sebagai tempat penjualan ya, atau mungkin ya ada persoalan. Nah ini tidak panik. Saat kopi seni biar sering dan mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Itu kegiatan pameran yang tadi dikatakan sama Bapak, beberapa informasi kapan dan seperti apa. Itu ketika Bapak melukis, media-media yang Bapak pergunakan itu pertama kali pakai apa Pak? Dari awal sampai sekarang saya menggunakan media di kanvas dan cat minyak. Cat minyak ya, cat minyak. Akrilik belum pernah Pak? Akrilik saya pernah mencoba dan susah, belum bisa. Jadi pensil Pak? Pensil pernah juga. Pernah. Ini lukisan saya drawing lukis dengan pensil saya. Oh, ada beberapa lukisan ini saya. Jadi apa sebelumnya Bapak pakai pensil dulu atau langsung ke cat minyak? Saya bareng. Ya artinya bareng Pak. Ya pada waktu saya sudah mulai itu, pada waktu senggang-senggang saya, misalnya saya pergi ke rumah anak saya di Bali, waktunya senggang, pengen gambar, pensil karena kan nggak mungkin saya bawa kanvas. Jadi karya-karya Pak Jun yang sketsanya di sini. Nih Pak. Dan juga ini karya coretannya.
ada. Hebat Pak, ini harus diabadikan dan disimpan baik-baik. Nah, untuk mendukung saya lihat di sini banyak buku-buku Bapak yang hampir semua memiliki materi-materi kesenirupan. Ini sebagai apa Pak? Kalau Bapak apakah penambah ini? Jadi ini buku-buku ini sumbernya dari banyak aja. Ada teman-teman yang memberi kepada saya, ada saudara yang memberi, dan ini pun yang saya berikan kepada orang juga sudah banyak. Jadi saya terima, kadang-kadang ada yang suka bawa gitu. Dan ini adalah sebagai acuan saya bisa pada waktu itu. Ya jujur melukis itu kan prosesnya belajar otodidak. Ya. Jadi dari melihat acuan kita mencoba melihat acuan yang ada, sehingga semakin banyak ini gambar. Sangat membantu ya buku sangat membantu, karena memang awalnya saya jujur sekali bahwa saya awalnya gambar itu bukan karena inspirasi, karena otak sudah tua, nggak ada inspirasi, nggak ada. Iya. Jadi dari menyontek gambar orang, menyontek gambar orang. Lama-lama kita akan menjadi kolaborasikan. Iya, gambar-gambar itu dimodif sama Bapak. Ya, dimodifikasi. Menggabungkan. Kalau objek yang Bapak sukai, Pak, apa itu rata-rata yang paling Bapak suka? Kalau itu musim-musimnya mana saja? Musiman. Pada satu saat saya pernah suka menggambar pemandangan. Pada satu saat saya suka menggambar manusia. Yang kebetulan banyak orang suka ada gambar-gambar mistisnya Roro Kidul gitu ya. Sering sudah karya saya tentang Roro Kidul mungkin sudah ada 5 dan kebetulan disukai orang semua, dan sudah walaupun dengan tanda kutip yang itu dibeli orang. Dan yang akhir-akhir ini saya senang menggambar macan ya? Karena sampai sekarang pun jiwa saya masih di macan. Alhamdulillah. Ya. Dan kalau boleh tahu Pak, jumlah lukisan yang Bapak gambar atau lukis semenjak pertama kali sampai sekarang itu kurang lebih ada berapa Pak? Masih ingat nggak Pak? Masih, ya, artinya sekitar ya, ingat sekitar ya. Karena walaupun saya sudah tahu beberapa lukisan sampai sekarang masih lukisannya, judulnya, siapa yang sekarang ada di mana masih ingat ya. 80% masih ingat gitu ya. Kira-kira lukisannya sudah sekitar 300 ya. Artinya lukisan kelas saya ya. Bukan kelas kaliber. Kelas yang artinya di karya Bapak aja. Karya saya yang dengan karya saya keterbatasan saya, tapi itu betul-betul karya yang selesai. Dan kemudian ada yang suka dibawa, ada yang suka dibeli, ada yang diberikan kepada saudara gitu. Sehingga total ada 300. Akhirnya tidak panik. Saat boxer, kopi seni biar sering dan mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Mantap. Mantap kopinya. Ini Pak, ngobrol-ngobrol, Bapak kan melukis, terus kegiatan sehari-hari cukup padat ya kalau saya lihat untuk sekelas Bapak ya, yang seharusnya Bapak istirahat biasanya. Tapi ternyata Bapak dari pagi malam sampai larut malam pun Bapak melakukan sebuah aktivitas yang hebat ya. Nah itu kan kalau dilakukan tiap hari pasti ada bosannya juga atau gimana? Itu gimana Pak cara Bapak supaya tidak bosan itu? Gimana Pak caranya? Jadi supaya tidak bosan, nomor satu kunci adalah menyenangi semua pekerjaan. Kalau sudah menyenangi pekerjaan, apapun juga yang rutinitas harian itu, jadi tidak bosan karena senang. Karena apa yang dilakukan hari ini walaupun di tempat yang sama beda dengan yang dilakukan besok Pak. Suasananya beda. Jadi kadang-kadang saya kalau percaya dengan pohon-pohon gitu, kebun pun saya berdialog. Hai pohon, kenapa kamu rawat lama-lama nggak pernah berbuah? Cok atau berbuah, pengen aku lihat buahnya bilang. Bisanya begitu. Ini ada karena ini membuat tidak bosan karena senang. Dan saya merasa bahwa pohon itu mendengar dan menanggapi omongan saya. Ini kalau kegiatan seni kan Bapak melukis. Nah, ada kegiatan lain nggak Pak yang Bapak sukai selain melukis? Kalau kegiatan lain yang saya sukai,
Ya, sebagai orang lain banyak ya menyanyi lah. Oh, Karena gitu. dengan menyanyi Bisa nyanyi itu, Bapak gitu emang? ya dari walaupun dulu? suara-suara rengar-rengar, suara-suara jelek sebatas ini ya memang menyanyi senangan saya. Jenis musik yang Bapak sukai lagu apa? Seni yang saya sukai sebetulnya kalau saya paling suka dengan reggae, lagu-lagu reggae ya. Tapi reggae itu kan sekarang ya. Tapi kalau saya karena orang kita sudah zaman dulu, saya senang lagu-lagu waktu saya masih kecil, waktu saya masih remaja gitu ya. Lagu-lagu itulah masih. Itu lagu-lagu waktu dulu tahun Bapak lagi seneng-senengnya di musik itu tahun 60-70 mungkin Pak. Ya, Itu sekitar tahun itu. siapa Pak tokoh musik yang Bapak ini yang senang itu? Tokoh yang ada itu yang waktu itu yang gampang saja adalah nomor Alfian, Rahmat Kartolo. Oh, nah itu. Ya, zamannya Rahmat Kartolo. Jadi Bapak ada yang inget lagu? Pasti inget ya lagu. Ada satu lagu Alfian yang Bapak sukai. Coba Pak bisa Ada dinyanyikan. Rahmat Kartolo yang Bapak sukai juga ada. Jadi kalau lagunya Alfian itu berperahu di seberang sungai Sumusi. Itu ala Alfian. Boleh Pak nyanyi Pak? Malu. Pak. Suaranya jelek. Tapi nggak apa-apa, untuk kali ini saya coba saja lagu-lagunya Alfian itu menjadi sungai musik. Terpesona aku melihat wajahnya tatkala aku duduk di dekatnya, seiring sejalan aku menyeberang, berperahu ke seberang sungai musik. Kan ku tegur dia namun hati tak sabar, aku ingin menyapanya. Tak segan aku melirinya. Sekilas nampak olehku senyumnya. Ombak pun datang, perahu pun oleng, tersentuhlah dia olehku. Terkejut tiba-tiba dia menolehku. Ku genggam tangannya yang halus mulus. Tapi sayang 1000 kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai. Wih. Keren banget. Itu suasana Itu, seolah-olah apa ya, kita terbayang suasana di tahun 60-70 tahun deh, saya masih remaja dan sebesar-besar ini. hebatnya masih ingat gitu. Amin. Dan masih banyak lah. Teksnya masih ingat gitu. Lagu Kartolo pun masih banyak yang ingat. Itu apa? Lagu Alfian ini keroncong apa pop Pak? Pop. Pop ya. Ya. Jadi udah pakai musik modern ya. Teng ding ding ding. Ada drumnya juga ya. Ada. Oke, nanti saya cari di YouTube. Mudah-mudahan ada. Soalnya unik. Nah ini kopi dulu. Kopi. Lupa. Kopi sini biar sering kan. Ya, tadi setelah mendengarkan lagunya Pak Jun ini, boleh dikatakan saya juga sama suka musik, dan ada beberapa musik yang sebenarnya ketika sering banget kita dengar musik ya akhirnya kita pun terlarut, dan ada kalanya kita ingin mendengarkan yang lain Pak. Nah, dalam karya seni rupa juga ada Pak. Kira-kira Bapak sempat nggak pengen melukis itu beda dari yang lain dari sisi bahan atau apa? Pernah nggak Bapak melakukan itu? Sering tergoda. Sering ya? Dan sering pernah mencoba. Ya, tapi saya pernah mencoba, tapi karena memang ini masih kira-kira itu, jadi kembali lagi. Seperti Anda yang misalkannya kan realis ya, sekarang kan realis gitu. Jadi saya berusaha misalnya pengen buat kontemporer, lihat lukisan-lukisan teman-teman gitu, oh, bagus-bagus itu, saya pengen mencoba. Pernah dicoba? Mencoba, tapi larinya ke rias lagi. Balik lagi ke realis Lagi, ya? ya. Dan pada waktu dicoba benar tidak ada kepuasan. Ini kalau saya lihat kebanyakan Bapak lebih ke animal figur ya? Ya. Dan kebanyakannya macan. Ya.
Kalau yang paling disukai macan pasti ya. Sekarang ini lagi gandrung dengan macan. Oh iya. Ya. Saya kemarin nyari ada ketemu lukisan koi itu Pak lagi di pameran Iya. ya. Nah ini Pak ngobrol lagi untuk pasti dalam perjalanan Bapak mulai melukis sampai sekarang pasti ada gak kejadiannya sangat berkesan gitu Pak sehingga Bapak ingat gitu, kejadian itu kira-kira ada gak Pak sehingga ya sebagai kenangan ya. Apa ya kesan yang mendalam saya ada satu kejadian yang kesan saya jadi ingat bahwa pada waktu itu adalah kesenangan saya waktu itu. Saya punya keponakan yang suka membuat turis. Iya. Turis dari negara Belanda, dari negara Eropa, seperti itu. Dia turis itu adalah dia datang dari negaranya menuju Bandung, turun di Bandung, dia ganti kendaraan darat, nyusur jalan darat menuju ke Bali. Oh, Bali. Dengan melampaui beberapa paket-paket wisata yang sudah sesuai dengan paketnya. Dari mana saja ada Borobudur, ada Bromo, ada gitu kan. Nah, dia selalu singgah di Garut sini karena keponakan saya. Oh iya. Nah, pada saat dia bawa turis Belanda, turis dari Belanda, satu keluarga suami istri, suaminya pilot, istrinya adalah pramugari senior dan dua orang anaknya singgah di sini. Kesan yang pertama saya rasakan adalah saya senang didatangi, bangga bahwa ada turis mampir ke rumah saya dan dia melihat suasana rumah saya ini dia senang sekali. Ya walaupun rumahnya lebih indah kan, tapi dia melihat suasana desanya ini senang. Itu kesan. Yang keduanya berkata lihat karya saya waktu itu ada 5 ekor kuda. Dia senang, dia melihat terus karya saya itu. Ya, dan pada waktu itu saya kasih kalau Anda suka silahkan bawa, enggak gratis saya, ini saya tanda mata dari saya. Wah, saya terima kasih sekali, dia kasih. Tapi sayang saya ini masih perjalanan ke sana, saya membawanya repot. Nanti insya Allah nanti kalau pulang sini, ya bukan insya Allah ya orang Belanda nggak bisa mau ya. Insya Allah. Jadi nanti kalau ada sempat baris sini lagi, nanti ya, mungkin saya bawa gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak dibawa dan lukisan itu sudah terjual. Tapi kesannya bahwa saya mengagumi ya. Dia menyukai lukisan saya. Itu saja. Nah ini Pak, kan Bapak boleh dikatakan sudah melukis dalam kondisi sudah matang, sudah dewasa. Ada juga orang yang melukis itu dari dia melalui proses-proses menggambar atau berkarya yang cukup berat ya, artinya dia si pelaku itu dia dipengaruhi oleh psikologi yang cukup berubah-ubah ya. Kalau Bapak kan sudah pensiun, udah dewasa langsung melukis. Nah kira-kira ada nggak pesan atau kesan-kesan tertentu yang bisa disampaikan kepada seluruh pelaku seni terutama di Nusantara ya, supaya mereka lebih maju atau berkembang? Menurut Bapak apa? Pesan sederhananya saja Najen ya. Jadi sebagaimana saya latar belakang kemilian saya dan kemudian mohon maaf kebetulan dengan tekad dan semangat saya bisa mencapai puncak karir yang bisa saya yang posisi yang lumayan gitu. Itu kuncinya adalah sebetulnya satu saja. Kuncinya jadi apakah itu di dalam tugas-tugas kemiliteran, apakah itu di dalam apa saja, juga berlaku di lingkungan seni. Berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena yang terbaik pasti akan terpilih. Jadi tetap berusaha menjadi yang terbaik. Terbaik itu luas, baik hatinya, baik karyanya, baik pekerjaannya, baik tampilannya, baik bicaranya, baik memberikan sikap pada orang. Jadi pasti dia akan menjadi yang terpilih. Karena pengalaman saya membuktikan bahwa saya bisa dari nol sebagai prajurit sampai pada jenjang yang tinggi karena saya adalah bisa menjadi yang terbaik dan saya selalu terpilih. Siap. Keren sekali ya, itu tadi pesan-pesan dari Pak Jun. Semoga bisa memberikan motivasi, semangat sehingga kita bisa maju. Ya. Jadi intinya kita pastikan kita menjadi yang terbaik, the best to the best, Dan pasti akan terpilih. dan pasti akan terpilih. Itu. Dan alhamdulillah Pak, terima kasih atas waktunya. Obrolan kita saat ini boleh dikatakan cukup berarti ya. Terima kasih banyak buat diri saya pribadi. Ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan.
Semoga nanti di lain waktu kita akan ketemu lagi Amin. di session Kopsen lagi, Kopi Seni, untuk membicarakan atau ngobrol-ngobrol dengan materi yang lebih berbeda, Insya Allah. yang lebih baik lagi, yang lebih oke lagi, sehingga semua teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik, Pak. Ya. Sesuatu informasi, wawasan, motivasi, sehingga kita bisa menjadi bermanfaat untuk nusa dan bangsa ini. Terima kasih. Selamat ketemu lagi bersama Kopi Seni atau Kopsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Thank you, Pak.